I remember the day, even wrote down the day that I fell for you. Now it's crossed out and red, but I still can't forget if I wanted to. And it drives me insane, think I'm hearing your name everywhere I go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 10 IPA yang terdiri dari saya, Dimas Arif Pratama, Faiza, Imezi, dan Fitria akan menjelaskan tentang sistem ekonomi tradisional, pengertian, ciri, contoh, kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi tradisional, masalah ekonomi klasik dan modern yang ada hubungannya dengan sistem ekonomi. Pengertian sistem ekonomi tradisional. Apa itu sistem ekonomi tradisional? Sistem ekonomi tradisional adalah proses transaksi yang terjadi dengan menggunakan sistem konvensional barter atau saling bertukar barang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional. 1. Menggunakan metode barter. 2. Peran pemerintah yang terbatas. 3. Berkembang di sebuah komunitas. 4. Memproduksi sesuai kebutuhan. 5. Mulai berkembang setelah mengenal sistem pertanian. 6. Hasil alam dan tenaga manusia merupakan modal utama yang digunakan masyarakat. 7. Tujuan utama dilakukannya proses perdagangan adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan untuk mencari keuntungan yang besar. Contoh sistem ekonomi tradisional. Seorang petani membutuhkan ikan dan petani tersebut membawa 1 kg beras ke pasar. Dalam pasar, ia bertemu dengan orang yang membawa 1 kg ikan dan membutuhkan beras, sehingga terjadi transaksi pertukaran barang antara keduanya. Pada masa itu, keduanya saling membutuhkan, maka pertukaran tersebut menguntungkan bagi satu sama lain. Kelebihan sistem ekonomi tradisional: tidak ada persaingan bisnis yang berarti karena semua berdasarkan kebutuhan sehari-hari. Tidak ada konflik berarti yang timbul akibat persaingan karena sifat kekeluargaan yang erat. Proses kegiatan ekonomi lebih cenderung jujur karena tidak ada kepentingan. Kekurangan sistem ekonomi tradisional ada 3, yaitu 1. Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi berjalan begitu lambat. 2. Tidak semua kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dan pemenuhannya tidak maksimal karena sangat menggantungkan pada hasil alam. 3. Belum ada standar nilai numerik yang digunakan dalam transaksi pertukaran barang. Masalah ekonomi. Dalam ilmu ekonomi, masalah ilmu ekonomi terdiri dari 1. Masalah ekonomi klasik. 2. Masalah ekonomi modern. Masalah ekonomi klasik terbagi menjadi beberapa macam, yaitu A. Masalah produksi. Misalnya cara produksi yang akan dipakai, cara memproduksi dengan efisien, dan harus memproduksi pada saat yang tepat. 1. Dalam sistem ekonomi tradisional, cara produksi hanya mengandalkan tenaga kerja manusia dan bergantung dengan alam. 2. Semua barang dan jasa yang diperlukan dipenuhi oleh masyarakat itu sendiri. 3. Jenis yang diproduksi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu ataupun rumah tangga. Yang selanjutnya, masalah distribusi. Yang harus diperhatikan dalam masalah distribusi adalah apakah barang dan jasa yang sudah diproduksi bisa sampai dengan cara yang tepat dan efisien. Dalam sistem ekonomi tradisional, sistem distribusinya terbentuk karena kebiasaan atau tradisi yang berlaku di masyarakat. Biasanya diantar langsung atau bertemu langsung dengan orang yang membutuhkan tanpa biaya. Dan yang terakhir, masalah konsumsi. Apakah barang dan jasa yang sudah dihasilkan benar-benar dapat dikonsumsi oleh semua golongan masyarakat atau hanya bisa dikonsumsi masyarakat golongan tertentu?
Sistem ekonomi tradisional yang dikonsumsi masyarakat masih sebatas yang dibutuhkan dan diperoleh dari hasil alam ataupun sektor agraris. Masyarakat tidak dibebani dengan target yang harus dicapai karena sistem yang berlaku barter, uang dan alat tukar lainnya belum dikenal. Selanjutnya, masalah dalam ilmu ekonomi yaitu kedua, masalah ekonomi modern. Masalah ekonomi modern yang pertama, barang dan jasa apa yang diproduksi atau what harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masalah pada what bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Sistem ekonomi tradisional, barang dan jasa yang diproduksi adalah yang dibutuhkan saat itu dan dilakukan secara barter dengan tujuan memenuhi kebutuhan serta tidak mencari keuntungan. 2. Bagaimana barang dan jasa diproduksi atau how harus mempertimbangkan faktor-faktor, pilihan kombinasi, perencanaan proses produksi, penentuan teknologi yang digunakan, pertimbangan faktor eksternal, misalnya harga, inflasi. Sistem ekonomi tradisional mengandalkan hasil alam yang menjadi sumber kehidupan dan sumber kemakmuran. Masyarakat bersifat kekeluargaan dan gotong royong, jadi tidak mempertimbangkan faktor di atas. Yang ketiga, untuk siapa barang itu diproduksi atau for whom. Sistem ekonomi tradisional, hasil alam dinikmati oleh masyarakat secara bersama-sama dan tidak menentukan siapa yang dapat menikmatinya. Itulah penjelasan kami tentang sistem ekonomi tradisional, pengertian, ciri, contoh, kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi tradisional, serta masalah ekonomi klasik dan modern yang ada hubungannya dengan sistem ekonomi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.